daripada di momen kayak gini orang selalu menyalahkan keadaan gitu kan, kenapa nggak kita melakukan hal yang sekalian yang ekstrim gitu, karena kita di kondisi yang ekstrim juga ini gitu. Kita harus fight gitu, menurut aku gitu, jangan sampai kalah dengan keadaan gitu. Siap. Nah, ngomongin soal pemasaran sebenarnya gampang banget. Maksudnya kita tahu ya, tadi kita udah bahas juga kalau telur itu hampir kayak kebutuhan pokok sekarang gitu loh. Semua orang hampir setiap rumah punya kan. Nah, bagaimana caranya biar ini tersalurkan ke masing-masing rumah? Mas Gofur. Oh, nggih, Mas Adit. Nggih. Bisa ketemu. Akhirnya, nggih. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, warga Tanjung TV. Oh, ini saya sudah berada di, kalau desanya namanya apa, Mas? Desa Wadas, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal. Desa Wadas, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal. Ini saya bersama Mas Abdul Gofur. Nanti kita akan banyak belajar bagaimana sih sebenarnya memulai dari awal. Istilahnya ayam petelur ya, Mas? Iya benar, ayam petelur nih. Nanti kita diajari ya, Mas Gofur ya? Oh, insya Allah, semoga nanti informasi ini cukup membantu buat teman-teman ya. Bisa menginspirasi. Amin. Nanti kita mau kemana dulu, Mas? Langsung ke kandang atau? Monggo, ayo, monggo. Kalau mau langsung ke kandang, lihat-lihat dulu sambil biar ada gambaran penonton paling. Kita ke mana ini, Mas? Langsung ke sana aja, monggo. Yuk, naik kita. Kayak gini, Mas, kandangnya. Menarik sekali, Mas. Saya pertama kali masuk tuh bayangan saya kandangnya kotor terus bau. Ini ternyata enggak. Oh ya, alhamdulillah nah kayak gitu. Ya, menarik sekali. Bisa izin lepas masker dong, Mas? Oh, boleh. Ayo kita lepas dulu aja. Insya Allah aman nih. Udah vaksin. Siap. Beres. Tahu warga Taniling ternyata di sini memang nggak bau. Nah, alhamdulillah. Ya, semua ada kunci nih sebenarnya. Ya, kunci ini bisa teman-teman juga ikutin sih. Yang penting kunci di pakan, pengelolaan manajemen kebersihan kandang gitu. Manajemen pemeliharaan juga penting gitu. Ya, sama rajin membersihkan. Itu benar. Nah, Mas Gofur, ini kita pengen warga Taniling TV juga tahu kalau yang pengen ternak ayam petelur itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya pengalaman beternak telur awal itu gimana, Mas? Boleh. Kalau awal, alhamdulillah kenapa saya tertarik? Karena memang dari kecil almarhum ayah saya sudah beternak sebenarnya, walaupun skala rumahan di belakang rumah, di pekarangan aja. Jadi dulu dengan populasi yang sangat dikit, ibaratnya ya waktu itu banyak-banyaknya 300 waktu kecil saya. Tuh, terus petelur, terus diikutin sama kakak saya, terus saya kuliah, saya pulang akhirnya juga ikut ternak kayak gini. Jadi kuliah juga melanjut. Ya. Apa passion keluarga di ternak telur ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Nah, itu mulainya dari berapa jenengan, Mas? Mulainya dulu saya 1000, pertama kali yang saya kelola sendiri itu 1000. 1000 ayam. Bisa cerita nggak 1000 itu apa aja yang persiapan yang harus dilakukan? Oh ya, persiapan ya. Ya, soal persiapan tentu lahan ya, Mas. Lahan. Kalau kayak 1000 tentu kita, kalau saya yang 1000 ini dengan model kandang panggung terutama, saya butuh lahan minimal itu untuk kandangnya aja 7,5 meter kali 14 meter. 7 meter kali 14 meter. Nah, 7 meter lah ngepresnya, 7 meter. Tapi kan kita atapnya kan ada ini kayak atap pinggir-pinggir atap itu. Ya, itu ya anggap saja 7,5 lah, 7,5 sama 14 itu untuk 1000 ekor. Ya, itu lahannya. Lahan kandang, ya kan? Kandangnya sistem kandang yang saya pakai kan sistem kandang baterai ini namanya, Mas. Ya, sistem kandang baterai itu kan model ini, kayak ayam ditaruh dalam
kayak sangkar ini satu-satu tapi berjejer banyak gitu. Intinya kayak gini tuh namanya kandang baterai lah istilahnya kalau di ternak. Terserah itu pakai material apa. Kalau pertama saya dulu bambu, cuma alasnya udah galvanis. Kalau mau lebih hemat full bambu, apalagi bambunya nebang di kebun sendiri, itu lebih hemat mas. Ini modal ya mas? Iya, meminimalisir modal tentunya. Nah itu kandang kira-kira kalau dari 1.000 itu menghabiskan berapa mas? Kalau tanah kan memang tanahnya sendiri ya? Alhamdulillah tanah sendiri peninggalan almarhum. Untuk kandang itu saya model panggung ini lumayan sebenarnya. Nah kalau saya habis kandang sama bikin gudang sekalian, waktu itu kan saya nyiapin untuk gudang penyimpanan pakan dan telur ya. Itu total kandang, sarana, gudang dan lain-lain selain ayamnya intinya itu habis 60 juta. Itu udah lengkap, dulu borongan udah lengkap, udah termasuk materialnya itu 60 juta. Sebenarnya kalau mau ngirit ya tadi nggak harus panggung, material juga mungkin kalau punya di kebun ada bambu pakai bambu. Ini juga kan bambunya nebang sendiri di kebun sendiri untuk bambunya ya. Terus kemudian setelah itu mungkin ayamnya ya. Nah ayam rata-rata saya dulu ambil usia 13 minggu. 13 minggu itu harganya satu ekornya 60.000 kali 1.000, jadi sekitar 60 juta ya, nggak sekitar 60 juta lah ya. 60 juta itu ya. Tambah 60 juta tadi yang jadi sekitar 120 juta. 120 juta bener modal awal, tapi kan usia 13 tadi kan ayam belum siap telur mas. Kita telur itu paling enggak 2 bulan di kandang tuh ya, sebenarnya sebulan tuh sudah mulai ada 1-2, tapi kan kita belum bisa itu satu buat ngasih makan ayam 1.000. Jadi kita harus spend modal sampai ayam ini benar-benar bisa mengcover makannya sendiri lah, bilang itu paling enggak untuk 2 bulan lah sampai benar-benar ayamnya produksi maksimal untuk nanti hasil produksi itu kita buat beli pakan lagi gitu. Itu kira-kira habis berapa mas untuk 2 bulan itu? Dulu di catatan saya itu 38, tapi saya bulatkan 40. Ya sudah 120 tambah 40 berarti udah 160 juta untuk 1.000 ekor dengan sistem kandang baterai dan panggung. Dan ini udah galvanis bawahnya. Oh, pakai galvanis. Kan enak itu, telurnya lancar glidingnya kalau galvanis. Iya. Nah, yang itu. Terus kemudian dari 160 itu kira-kira ya kalau namanya usaha kan juga harus mikir balik modal juga ya. BP-nya ya. Ya, break even point bener. Itu kira-kira berapa tahun? Mungkin implementasi bagi peternak beda-beda ya. Cuma kalau aku yang saya praktekkan terutama, kalau aku pribadi karena punya visi lah ibaratnya gitu, pengennya harus bisa segera berkembang. Jadi hasil setelah itu memiliki hasil, paling aku ngambil buat uang jajan aja. Sisanya total aku simpan untuk nantinya pengembangan. Manajemennya agak ketat ya? Ya tak ketatin untuk masalah duit. Ya aku belajar ya sambil belajar di manajemen keuangan juga intinya kayak gitu. Itu berapa tahun kira-kira? Sebelum pandemi waktu itu alhamdulillah ya setahun lebih gitulah tolerannya itu. Alhamdulillah uang aku kumpulin hasil dari sisa jual telur terus beli pakan, anggap saja kan operasional terbesar beli pakan. Itu aku sudah mulai berani bikin kandang baru. Ya anggap saja sudah balik modal gitu sebenarnya kalau dihitung gitu. 1 tahun lebih dikit lah ya. Bisa bilang balik modal. Kalau boleh saya bilang warga Tani Ring TV dari pengalaman Mas Gofur dalam 1 tahun sudah balik modal dengan catatan itu sebelum pandemi. Ya ketika waktu ini masih anggapan harganya masih normal lah, kayak jualnya masih harga jual normal, terus harga pakan juga masih normal juga, dan ditambah lagi ada strategi yang membuat aku sebenarnya ngomong balik modal itu rata-rata ya peternak itu paling nggak 1 periode. Tapi kenapa aku bisa lebih cepat? Karena kayak segi penjualan telur, karena dulu 1.000 itu aku masih bisa langsung tak distribusikan, tak titipkan ke warung-warung mas. Jadi keuntungannya tetap beda kan dibanding ketika kita langsung ke partai besar, pemborong telur lah gitu. Dengan
artian harganya agak beda ya Mas. Itu juga mungkin strategi. Strategi. Juga, ya. Nah ini penting. Ini sekalian ngasih tip dulu ya. Siap. Mungkin teman-teman kalau emang minat dan tertarik dari populasi ya seadanya dulu. Kalau tadi kan ngomong banyak ya. 1000 banyak dan kandang juga udah panggung dan lain. Sebenarnya masalah kandang itu fleksibel banget, nggak harus panggung. Yang penting konsepnya ibaratnya mau tetap baterai, itu di bawah pun bisa. Itu selisihnya lumayan modal. Nah, itu strategi meminimalisir modal kalau itu. Kalau strategi untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu kalau kita ngomongin populasi masih sedikit, mungkin kita bisa dengan ya tuh jual bagaimana caranya telur kita bisa dapat harga terbaik. Syukur bisa kita ecer sendiri. Tentunya lebih repot ya, tentunya lebih repot. Tapi keuntungannya lebih terasa dibanding kita jual dititipkan dengan penggrosir. Karena gitu. Memang mulai dari sedikit dulu ya Mas ya. Ya benar. Ayamnya sudah banyak, ngecer kan juga repot. Itu disesuaikan juga. Gitu. Tapi masih bisa sebenarnya. Kalau pikiranku ya, aku sebenarnya masih punya strategi yang sampai sekarang belum goal gitu. Misi ke depan aku pengen punya retail di beberapa titik daerah-daerah gitu ya, pengen punya retail sendiri. Jadi ya telurku bisa aku distribusikan ke retailku sendiri gitu. Jadi mungkin harga distribusi kandang ke retailku ya harga kayak bakul, tapi setidaknya aku di retail juga ada keuntungan, aku jual telur gitu. Cuma ya ini ya semoga aja informasi kayak gini juga bagus juga buat teman-teman ya. Siap. Kayak jadi gitu. Memang ada strategi khusus. Nah, strategi lanjutan gitu. Nah, tadi kembali ke yang 1 tahun lebih tadi itu kan udah balik modal. Ya. Terus kemudian itu langsung kalau tadi ceritanya langsung mengembangkan ya. Ya. Gimana? Dalam 1 tahun ini kan awal 2020. Waktu itu pandemi belum semasif sekarang, belum semeresahkan sekarang. Aku berasa banget setengah tahun paling enggak itu waktu itu aku belum ngerasa ada dampaknya buat peternak. Setengah tahun, sampai hampir setahun malah itu belum ada. Nah waktu itu keuntungan memang aku masih bisa aku tabung. Akhirnya aku punya rencana ini. Ya ini kan yang baru nih. Ini awal 2021 nih. Awal 2021 ini pengembangan ini. Ya alhamdulillah sekarang juga udah bertelur nih. Jadi memang dari 1000 sekarang jadi berapa Mas? Sekarang udah 2.500 totalnya sebenarnya. Ini menggunakan kandang jenisnya beda ya Mas ya? Beda. Aku tuh orangnya suka eksperimen Mas, suka penasaran. Jadi kandang apa ini Mas kalau istilahnya? Kandang baterai bermaterial plastik. Bermaterial. Aku keresahan aku kan kalau itu bambu ya, mungkin nilai ekonomis penyusutannya kan lebih cepat ya kan. Aku mikirnya ini kalau ini mungkin lebih awet. Nah, karena dia nggak busuk, ibaratnya nggak busuk. Karena ini aman, nggak kehujanan, insya Allah aman lah, nggak kena efek. Kalau plastik beda cerita kalau di kena panas dan hujan ya. Tapi kan ini nggak kehujanan dan nggak kena panas secara langsung, insya Allah aman, insya Allah awet gitu. Pengen lihat ayamnya juga. Oh boleh sambil jalan ya. Ini kita ke kandang yang pertama dulu aja. Wah. Telurnya banyak nih, mau diambilin ya Mas ya? Iya, ini udah waktunya ngambilin nih, jam segini waktunya ngambilin. Tapi nantilah. Nah itu tadi kalau cara merawatnya gimana Mas? Selama 1,5 tahun tadi itu. Merawat. Intinya kuncinya itu kita ada 3 Mas. Yang pertama udara, ya kan? Makhluk hidup kita nggak bisa lepas dari udara. Jadi kita jaga kualitas udara harus tetap baik. Gimana caranya? Ya kita sering bersihin. Biasanya kan kayak sarang laba-laba nggak bisa kita hindari, pasti sering ada. Pasti ada ya. Nah ini secara periodik kita harus membersihkan pakai sapu, ya sapu langit-langit itu kayak di sana aku sedia sapu langit-langit. Intinya gimana caranya biar udara tak bagus. Kayak kotorannya sering secara periodik mungkin 2 bulan sekali, syukur sebulan sekali. Kalau panggung gini itu kita sering juga kita ambilin yang di bawah biar gak numpuk kotorannya ya. Untuk kita olah selanjutnya buat jadi pupuk. Sama keuntungan panggung mungkin juga angin dari bawah naik ya, itu juga menarik juga ya Mas ya. Nah, lebih sirkulasinya lebih bagus lah gitu. Ya. Itu yang pertama angin ya. Intinya masalah angin kita insya Allah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua air. Kita juga harus jaga dengan kualitas yang baik. Ya minimal kita kalau kayak punya aku kan di kandangku aku kasih filter lah, walaupun filter murah dulu lah, nggak harus yang filter mahal, seterjangkaunya.
Nah, itu air. Yang ketiga pakan nih. Pakan. Nah, pakan agar si ayam-ayam ini selain sehat juga produktif. Komposisi pakan juga harus sesuai kebutuhan ayam. Intinya kayak gitu. Karena kita nggak mungkin juga melihara ayam ini hanya ngasih makan aja kan. Kita butuh agar ayam ini selain sehat juga bertelur. Karena telur itu keuntungan kita. Karena memang tujuannya kan itu ya. Ya. Nah, itu ketika kita bisa menjaga 3 poin itu, insya Allah lancar ternak kita gitu. Selebihnya kayak vitamin, vaksin, antibiotik dan lain-lain pendukung. Dan jaga-jaga ibaratnya gitu. Utamanya tetap 3 tadi. Jadi kayak apa? Pertama sirkulasi udara, terus air, terus kemudian pakannya. Nah, itu kalau air tadi itu harus apa, Mas? Harus bersih? Yang penting harus bersih. Karena unggas ini, apalagi kita ngomong populasi banyak nih. Paling sering di peternakan dia sering terserang penyakit melalui air pencernaan yang kena. Itu namanya E. coli, virus E. coli. E. coli itu biasanya kandungan mikroorganisme yang nggak baik. Ya manusia pun sebenarnya bisa kena. Cuma kan untuk ayam jauh lebih rentan dibanding manusia seperti itu. E. coli-nya ya. E. coli. Nah, ketika dia udah keserang E. coli, resikonya adalah kematian tetap. Minimal produktivitasnya menurun. Minimal itu harus dihindari ya. Hindari, makanya kita paling nggak pakai filter, atau kalau nggak mau pakai filter ya biasanya kalau peternak-peternak dengan skala kecil yang mungkin belum bisa pengadaan filter, minimal pakai tendon air, di mana air yang dikasihkan ini bukan air yang baru dialirkan, jadi biarkan sedimen-sedimennya ngendap dulu kayak gitu. Ya sedikit tips aja. Kalau untuk pakannya, Mas, apa? Kalau ngomong pakan kan bisa panjang ya. Mungkin yang sesuai kebutuhan lah ya. Sesuai kebutuhan ya. Pakan alhamdulillah sekarang itu banyak banget toko-toko peternakan atau poultry shop. Bahasanya gimana tuh nyebutinnya? Poultry shop dah gitu. Itu menyediakan pakan. Tinggal kita ibarat bilang mau buat kasih makan ayam petelur. Nanti kadang sananya tanya, buat usia yang berapa, atau mungkin buat ayam yang masa pertumbuhan atau ayam produktif gitu. Udah ada semua kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi ayamnya ya pakannya ya. Itu kalau yang full pabrik. Kalau mungkin kita mau hemat bisa kita semi self mixing, kita beli konsentratnya aja. Sama aja pakan pabrik itu, konsentrat doang tapi. Nanti kita tinggal nyampur sama jagung dan dedak bekatul. Itu kalau yang mau, kalau kita bisa cari sumber dayanya lebih hemat dari jagung dan bekatul. Kalau di sekitarnya ada gitu mungkin lebih bisa diimprovisasi kayak gitu ya, Mas ya. Bener. Siap. Ini juga telurnya gede-gede juga. Ya, ini standar segini, Mas. Standar. Sebenarnya masih bisa digedein lagi. Cuma takutnya kalau terlalu gede juga pasar nggak semua pasar mau. Karena maunya malah senengnya kalau pasar tuh yang kecil-kecil, Mas. Sekilo dapat banyak. Ya betul. Itu konsumen Indonesia ya. Sekilo dapat banyak. Tapi kalau pabrik roti kebalikan. Dia maunya yang gede karena dia sekilo nggak kebanyakan cangkangnya, Mas. Jadi kan dalam sekilo anggap saja 15 butir. Berarti cuma cangkangnya 15, gampangannya gitu. Banyak jadi dengan berat yang sama cangkangnya lebih dikit gitu. Isinya yang paling penting ya. Kalau pabrik roti. Ya, siap. Itu berarti tadi tips-tips untuk peternak pemula itu dulu aja ya, Mas. Jadi benar. Paling standar harus yang dilakukan itu ya. Kalau mau lebih lanjut bisa anu aja. Browsing dan bisa juga lihat di YouTube-nya Mas Gopur ya. Apa Mas? Ya. Alhamdulillah saya juga membagikan sharing informasi terkait tentang dunia peternakan ayam petelur terutama. Itu di channel saya sendiri. Agak unik nih namanya tapi nih. Bukan farm atau peternakan gitu. Namanya nama saya sendiri. Gopur, nama panggilan sebenarnya. Gopur Goplem. GOPUR spasi Goplem. Udah itu insya Allah dicari ketemu. Siap. Jadi warga Taniling jangan lupa ya. Nanti kita taruh di sini ya. Gopur Goplem. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Ini kita lihat-lihat lagi ya Mas ya. Monggo. Kurang apa mau tanyakan aja. Menarik sekali ya telurnya. Oke, sambil duduk ya Mas, kan udah ngambilin telur toh.
menyenangkan juga. Ya. Kurang lebih seperti ini kegiatan harian. Ini ditaruh sini. Ya, taruh sini gini. Ini harus berbeda posisi sama bawahnya. Oh iya. Alhamdulillah nih udah ambilin telur. Mas Gopur, ini saya ada pertanyaan lagi, mungkin Iya, juga monggo. ya penasaran sih. Kan tidak semuanya manis ya Mas ya kalau untuk ternak Jelas. telur itu. Nah, kira-kira kalau sebagai peternak ayam petelur itu resikonya itu apa Mas? Oke, baik ya. Soal resiko. Ya karena kita paham semua usaha pasti Berisiko ada ya. manis pahitnya ada Siap, gitu iya. kan. Tidak beda dengan usaha ini. Bahkan resiko juga tinggi juga gitu kan karena modal juga gede. Iya, kan. iya, iya. Yang jelas resiko tertinggi yang paling banyak dialami kematian. Kalau masalah pemeliharaannya kurang bagus itu bisa kematian. Itu yang menyebabkan kadang peternak hanya bertahan satu periode karena dia ngerasa ternyata nggak cocok pelihara kok banyak yang mati. Itu biasa yang bikin orang menyerah itu juga. Itu ya. mungkin bisa juga kematian aman, tapi produktivitas rendah bisa jadi. Karena kita ngomongin ayam telur ini kan nggak hanya yang penting hidup aja nggak, Ya, ya, tapi yang penting produktivitasnya sesuai dengan target lah. Nah, targetnya ya kita dalam sehari itu paling nggak bisa menghasilkan telur 90% dari total populasi targetnya. Oh, harus targetnya seperti itu ya. Nah, Ya. nah, makanya kalau dalam istilah obrolan orang kandang, biasa tanya gini, bro kandangmu wis pirang persen gitu, bahasa Iya. Jawanya gitu ya. Iya. Nggonku wis 90% iki. Nggonku wis 95% iki. Alhamdulillah. Nah, itu maksudnya atau mungkin bisa wis muncak urung. Karena puncaknya segitu biasanya. Oh, berarti 95% dari Total populasi. Jadi, Anggap saya jadi 1000. bisa dibilang 1000 itu paling enggak 950-nya tuh harus harus betelur. betelur. Oh. Mungkin yang 50 gantian. Karena siap-siap. kan sebenarnya 1 kali 24 jam mereka rata-rata bertelur 1. Tapi kan ada kalanya ayam ini mungkin produktivitasnya lagi kurang bagus atau mungkin ayam ini lagi kurang sehat gitu. Siap-siap. Itu resikonya berarti ya Mas ya. Benar. Ada resiko lainnya mungkin Mas? Apa Nek yang pernah saya alami ya alhamdulillah kalau kematian normal lah ya. Normal batas kematian sampai usia akhir itu kata teman-teman ya kata intinya panduan peternak gitu. Iya, iya. Panduan peternak itu batas kematian sampai akhir 15%. Jadi anggap saja 1000 kita toleran kematian jangan sampai lebih dari 150 ekor. Kalau lebih dari itu perlu kita evaluasi lagi. berarti ada manajemen masalah pemeliharaan. yang berat di situ ya? Siap. Berarti Yang warga rasain. Taniling TV ternyata memang harus ada panduan-panduan dan target Iya, tadi itu ya. target. Siap. Nah, kalau boleh tahu ini Mas, apa telurnya ini biasanya pemasarannya gimana Mas? Kayaknya aku punya beberapa cara dari awal aku mulai sampai sekarang tuh yang dulu pertama karena populasi masih 1000 yang saya pegang ini masih 1000 itu masih mungkin aku titipin di warung-warung Yang cara tadi itu ya untuk meningkatkan profit ya istilahnya. termasuk warung mak saya warung ibu saya sendiri yang nyuplai telurnya Dimaksimalkan ya Mas. kayak gitu. Iya. Nah, kalau sekarang untuk pemasarannya, Kalau kira-kira mungkin warga Taniling TV Oh, yang iya. pengen itu kan biasanya, wah kalau udah selesai terus masalah terbesar itu biasanya pemasaran. kayaknya. Oh iya, dengan jumlah telur yang sekian banyaknya Iya, ya. betul. Banyak telurnya banyak banget gimana buangnya, gimana jualnya. Iya. Nah, ngomongin soal pemasaran sebenarnya gampang banget. Maksudnya kita tahu ya, tadi kita udah bahas juga kalau telur itu hampir kayak kebutuhan pokok sekarang gitu loh. Semua orang hampir setiap rumah punya kan. Nah, bagaimana caranya biar ini tersalurkan ke masing-masing rumah? Betul. Apalagi dalam jumlah banyak. Iya. Nah, kalau kayak yang saya lakukan dengan jumlah 2 kandang ini, apalagi dengan total produksi harian hampir bisa dibilang 2000 lebih, 2000 butir. Kiloannya mungkin sampai 110 kilo. Itu saya nggak mungkin juga kalau ngecer sendiri kan. Betul. Saya sistem kerjasama dengan bakul atau kalau sini istilahnya bakul ya. Ini pengepul, pengepul telur. Jadi Oh, iya, iya. semingguan mereka ngambil ke sini. Berarti memang harian itu tadi sampai 1 kintal lebih ya. Alhamdulillah Terus itu nanti diambilnya tiap seminggu sekali. seminggu sekali.
Mantap. Jadi memang pemasaran untuk telur tuh sebenarnya nggak Mudah. usah khawatir ya. Nggak usah karena khawatir. Setiap rumah tuh pasti ada telur ya. Ya mungkin kalau teman-teman di situ nggak ada pengepul, justru malah teman-teman bisa jadi pengepulnya sendiri. Gitu berarti ada kesempatan gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang prospek usaha untuk ini masih terbuka lebar ya. Benar. Ya cuman masalah pandemi kan semua terdampak. Tapi kalau menurut aku ya, justru ini saat yang tepat buat kita memulai, Mas. Wah ini menarik ini, menarik ini gimana? Ya, maksudnya di momen ketidakpastian ini ya. Ya. Nek aku termasuk orang yang suka challenge atau suka tantangan nih. Di saat tantangannya memang luar biasa. Ya kita memang ngomong modal, siapa sih yang mau kita asal-asalan buang modal tanpa ada reward. Tapi kalau kita lihat di lapangan di saat kayak gini, bibit lagi murah, Mas, jujur, untuk bibit ayam. Lagi murah. Di sisi lain, ini momen dimana kita bisa mulai tanpa beban moral yang terlalu tinggi. Maksudnya ketika kita gagal, kita nggak punya, jadi kita bisa mengambil hitamkan kan ini itu banyak nih di momen kayak gini yang lagi gagal gitu. Pandemi ini banyak yang bikin yang nggak bisa survive, jadi wajar aku gagal kalau perspektif aku gitu. Cuma ya intinya kalau tadi secara general kenapa aku bilang tepat ya, ini harga bibit lagi murah. Siap. Gitu. Dan tetap optimis, pandemi insya Allah ya nggak lama lah, moga aja gitu ya. Kita sama-sama berdoa selesai. Disitulah ini jujur kan lagi banyak yang tumbang nih peternak saat pandemi. Ya nggak usah peternak, usaha apapun lagi banyak yang tumbang. Di saat semua ekonomi udah pulih, disitulah chance atau kesempatan kita buat menjajahi pasar gitu loh langsung. Gitu. Jadi kalau boleh saya tarik benang merahnya, untuk mencoba peternak telur ini malah justru momen yang tepat ya. Ya benar, menurut aku gitu. Bibit murah, terus mungkin nggak ada kerjaan apa, bisa di rumah bikin kandang kayak gitu ya. Karena daripada di momen kayak gini orang selalu menyalahkan keadaan gitu kan, selalu menyalahkan keadaan. Menurut aku kenapa nggak kita melakukan hal yang sekalian yang ekstrim gitu? Karena kita di kondisi yang ekstrim juga ini gitu. Kita harus fight gitu. Menurut aku gitu. Dalam kondisi ekstrim kita harus melakukan usaha yang ekstrim. Yang lebih ekstrim. Jangan sampai kalah dengan keadaan gitu. Siap. Mas Gofur, ini terima kasih sekali dari tadi kita udah lihat kandang, terus kemudian saya juga ikut panen telur ya. Semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa menginspirasi warga Taniling, terutama yang pengen berusaha untuk menjadi peternak telur. Harapannya seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Siap, Mas sama-sama. Gofur, semoga usahanya ayam petelurnya sukses selalu. Amin. Dan yang penting sekarang sehat selalu ya, Mas. Ya, benar. Aset yang perlu kita jaga adalah kesehatan. Siap. Baik, begitu warga Taniling TV. Jadi yang baru saja bergabung jangan lupa juga subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.